Kita minggu lalu training sukses sesi pertama, bagaimana kita menikmati hasil dari bisnis You Image ini. Bukan hanya merasakan manfaat kesehatan, tapi kita juga bisa berbagi kepada teman-teman lain pengalaman kita, dan kemudian kita belajar menjalankan bisnisnya, sehingga mulai menikmati keuntungan finansial juga. Nah, malam hari ini kita masuk dalam bagian kedua, sesi kedua. Kita review sebentar minggu lalu apa yang kita pelajari supaya kita diingatkan lagi. Yang pertama, supaya kita bisa menjalankan bisnis You Image ini dengan sukses, kita harus memiliki kesediaan untuk belajar dan berubah. Kita semua mulai dari nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang produknya, cara pakainya, kemudian kalau sakit apa yang cocok produk apa. Kita tidak tahu bagaimana dapat uang, bagaimana kita bisa menghasilkan bonus-bonus dan sebagainya. Tapi dengan terus belajar lewat Zoom atau kita tanya kepada sponsor, kita pelan-pelan makin tahu dari nol jadi sesuatu. Yang kedua, supaya kita sukses, kita harus kembangkan pola pikir bisnis. Seorang yang menjalankan bisnis dan mau sukses harus bersikap proaktif. Jangan pasif, jangan menunggu ada peluang, tapi kita yang bersikap proaktif dan menciptakan peluang-peluang. Lalu kita harus bersikap positif, bersikap optimis. Kita punya keyakinan terhadap kualitas produk, terhadap perusahaan, dan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita menjalankan bisnis ini dengan penuh keyakinan, dengan sikap positif dan optimis, Tuhan akan buka jalan untuk mempertemukan kita pada orang-orang yang tepat, orang yang terbuka, orang yang positif, yang ingin mencoba produk kita atau ingin join. Yang ketiga, kita perlu belajar dari orang-orang yang sukses. Kita ingat ungkapan dari Bill Gates, jika Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi jika Anda mati dalam keadaan miskin, itu salah Anda. Jadi kita semua diberi kesempatan, kita diberi kemampuan untuk kita mengubah keadaan supaya menjadi lebih baik. Lewat New Image tersedia peluang yang luar biasa sekali untuk mengubah kehidupan. Saya punya teman dari Malaysia itu masih muda sekali, tapi penghasilan sekarang per bulan sudah 380 juta per bulan. Dan makin hari makin banyak. Kalau dia bisa, kita seharusnya juga bisa. Yang keempat, kita harus bersedia bayar harga. Untuk sukses itu nggak selalu mulus, bukan jalan yang lurus, tanpa kelokan, tanpa halangan. Tapi untuk sukses, itu sering harus berlika-liku, mutar-mutar, kadang kita mengalami hambatan dan hampir menyerah di situ. Tapi kalau kita terus maju, berusaha mencari kesempatan, mencari peluang, mencari jalan keluar, akhirnya kita akan sampai di tempat yang lebih baik, better, dan akhirnya best, paling puncak. Jadi kita harus bersedia untuk mencucurkan keringat, air mata, untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, hasil yang besar itu juga membutuhkan visi atau mimpi yang besar. Seperti pemain sepak bola, dia harus punya tujuan yang jelas. Gawang, di mana para pemain berlari untuk menendang bolanya ke sana.
Kalau kita juga punya mimpi yang jelas, kita lebih mudah mencapai hasil yang besar dan kesuksesan. Jadi banyak buku yang ditulis tentang bagaimana keajaiban berpikir besar atau bermimpi besar. The magic of thinking big. Keajaiban jika berpikir besar. Think big, dream big. Jadi artinya kita memikirkan, kita membayangkan, merencanakan hal-hal yang besar, dan kita memimpikan hal yang besar supaya mencapai hal yang luar biasa. Nah, malam hari ini, saudara, kita lanjutkan sesi kedua. Untuk berhasil, kita harus berusaha tahu dan menjawab kebutuhan konsumen kita. Kita cenderung suka kasih info tentang produk tertentu gitu ya, yang barusan kita rasakan manfaatnya dan dorong orang untuk beli. Tetapi faktanya orang hanya mau beli apa yang ingin dia beli. Ini yang harus kita sadari, saudara. Orang tidak suka dipaksa-paksa beli. Dia hanya mau beli apa yang ingin dia beli. Jadi kalau kita mau bisa menjual produk kita harus belajar tahu apa yang menjadi kondisi dan kebutuhan konsumen kita. Saya sering ngobrol macam-macam dulu dengan calon konsumen untuk ngorek kira-kira apa yang dia butuhkan. Nah, ada satu orang dia menceritakan dia barusan operasi pasang ring di Singapura. Sekali pasang 5 ring katanya. Lalu sekarang harus minum obat terus untuk mengencerkan darah. Setiap habis dia titip teman atau dia pesan ke Singapura untuk membeli obatnya itu. Jadi saya sudah tahu kebutuhannya. Wah, ini teman habis operasi pasang ring dan dia harus minum obat pengencer darah terus. Setelah tahu, saya mencoba menawarkan solusi kepada konsumen saya itu. Yaitu saya bilang, Bapak pengen enggak satu kali bisa terlepas dari obat itu? Saya pancing gitu dulu, saudara. Lalu dia mulai antusias dan saya cerita, ini ada produk bagus sekali dari New Zealand yang mengandung omega 3 dan koenzim Q10. Fungsi omega 3 itu mengikis plak-plak di pembuluh darah, lalu kemudian membersihkan sumbatan-sumbatan untuk orang-orang yang mengalami sumbatan pembuluh darah, dan Q10 itu bisa menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau minum ini, nanti siapa tahu bisa berhenti dari minum obat. Nah, saya memberikan solusi kepada masalahnya dia, tetapi tidak langsung seketika orang itu ambil. Yang penting saya sudah tahu dia punya problem penyempitan pembuluh darah. Lalu saya menawarkan solusi. Nah, ini yang harus kita lakukan, saudara. Setiap ketemu orang jangan langsung menawari produk kita. Ngobrol dulu, menjalin hubungan yang dekat, mencari tahu apa kebutuhannya, dan kita setelah tahu baru menawarkan solusi. Kalau kita jual produk, biasanya orang menolak karena dia tidak mau membeli produk yang tidak ingin dia beli. Tetapi ketika dia tahu bahwa produk kita itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi jawaban masalahnya, harga berapapun, dia tidak akan menolak. Jadi ini, saudara, kunci keenam supaya kita sukses dalam bisnis ini, harus cari tahu dan mencoba menjawab kebutuhan konsumen kita. Kita menawarkan solusi kepada mereka.
Nah, ini kita perlu juga alasan orang membeli. To buy or not to buy. Beli atau enggak. Nah, biasanya orang beli karena 4 alasan ini, saudara. Yang pertama, orang beli karena punya hubungan pribadi. Entah itu saudara kita, entah itu teman dekat kita. Kalau kita menawarkan kepada mereka, biasanya karena sungkan, karena hubungan baik, orang itu mau beli untuk menolong kita atau sekedar dia ingin tidak mengecewakan kita sebagai teman baiknya, saudaranya. Makanya ketika kita gabung, yang pertama kali kita tawari itu sebaiknya saudara atau teman dekat yang mengenal kita dengan problem yang kita hadapi sebelumnya dan perubahan yang kita alami saat ini. Dulu saya pertama ajak adik saya. Sampai saat ini sudah 32 tahun, adik saya masih join. Lalu dari adik, cici saya, kemudian saudara-saudara yang lain, hampir semua seisi rumah itu join dan pakai produk sampai saat ini, saudara. Kenapa mereka mau pakai saat ini? Itu karena hubungan keluarga dan yang kedua, karena memang produknya menjawab kebutuhannya. Pertama beli karena hubungan. Ini adik saya, ya saya beli. Tapi setelah dia pakai cocok, saudara. Sudah 30 tahun, masih beli juga. Kalau produknya nggak bagus, dia cuma beli 1-2 kali aja. Nah, barusan ini ada konsumen baru dari Bengkulu, saudara. Itu saudara ipar saya. Dia nanya tentang produk yang cocok buat kebutuhannya. Setelah saya korek-korek, saya tawarkan coba pakai Resmac. Nah, setelah dia pakai Resmac, dia merasa bagus sekali, ada perubahan. Kemarin saya tanya, kamu sudah merasa bagaimana? Saya merasa tidurnya lebih pulas. Sudah lama sekali dia nggak bisa tidur pulas katanya. Dan setelah dia bisa tidur pulas, bangun-bangun badannya seger sekali katanya. Rasanya tubuhnya enteng, enak sekali katanya. Nah, hari ini saudara, dia punya saudara di Jakarta yang sudah seperti orang tua sendiri. Nah, kemudian dia menceritakan pengalamannya dan saudaranya itu langsung minta dikirim 1 Resmac lagi. Tadi barusan saya kirim. Kenapa kok beli? Percaya saudara, karena saudaranya dari Jambi tadi sudah merasakan manfaatnya. Jadi karena hubungan keluarga, dia memutuskan untuk beli. Saudara, hubungi orang-orang dekat saudara. Entah itu saudara, famili, atau teman-teman dekat. Yang kedua, orang beli karena simpati atau kasihan. Suatu kali anak saya lihat ada di mall itu, orang sudah tua gitu ya, menjual bunga mawar di situ dan tidak ada satupun orang beli, saudara. Padahal anak saya di situ tidak pernah punya bayangan mau beli tanaman atau apa. Tapi lihat ada orang tua gitu ya, sudah jual sekian lama, tidak ada satupun yang beli. Dia tergerak, lalu membeli bunga mawar itu bukan karena butuh, bukan karena relasi, bukan karena saudara, tapi karena kasihan atau simpati. Saudara, saya ingat waktu dulu kuliah, orang tua saya sedang dalam keadaan sulit, jadi waktu itu mau minta uang kuliah, saya tidak sampai hati gitu lihat kondisi orang tua saya. Lalu saudara, saya kemudian menjual buku-buku Welcome to English, belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, saya yakin saudara waktu itu banyak orang, teman-teman dekat gitu, membeli itu bukan karena butuh, tapi karena kasihan melihat saya kok mahasiswa gitu ya,
keliling menawarkan buku gitu untuk meneruskan biaya kuliah. Jadi mereka sering itu beli karena simpati atau kasihan. Padahal bukunya nggak murah, saudara. Jutaan waktu itu dan mereka beli. Nah, jadi saudara, ada orang yang mukanya tuh muka menimbulkan simpati. Tapi ada orang yang mukanya itu menimbulkan perasaan tidak suka. Nah, kita harus belajar bagaimana membuat orang itu simpati dan senang dengan penampilan kita. Jangan sampai orang lihat kita sebel gitu, saudara. Kita harus berusaha membuat penampilan kita itu menarik simpati dan kalau perlu kasihan gitu ya, jadi beli dari kita. Yang ketiga, orang beli karena memang membutuhkan. Kita menawarkan solusi buat problemnya. Nah, ini yang lebih bagus, saudara. Dan ini lebih permanen. Kalau hubungan saudara atau karena kasihan paling 1-2 kali gitu ya, dia beli. Tapi kalau kita memberikan solusi buat problemnya, maka orang itu akan terus-menerus beli terus sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini yang kita inginkan. Dan untungnya produk kita New Image ini kualitasnya bagus dan menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Makanya kita harus mengetahui tentang product knowledge. Kita harus tahu produk kita bagus untuk kebutuhan apa supaya orang itu puas dengan solusi yang kita tawarkan. Saya punya pelanggan yang sudah 30 tahun lalu, setiap ada problem, dia pesan lagi sampai sesudah 30 tahun, saudara. Jadi ini kekuatan kita di New Image. Yang keempat, orang beli karena keuletan kita. Kita sudah ditolak, kita maju lagi. Ditolak, nanti kita cari lain lagi, maju lagi. Saudara, dari pengalaman, orang mengatakan tidak 4 kali sebelum dia berkata ya. Jadi kalau ditolak 1-2 kali kita sudah menyerah, kita kehilangan peluang untuk berhasil. Kita harus cukup ulet untuk terus mencoba menjelaskan, memberikan solusi pada orang-orang. Dan Bu Eli itu tipenya seperti ini. Semakin ditolak, dia semakin semangat untuk bisa menjual kepada orang itu. Nah, ini kunci, saudara. Yang penting sekali, orang beli karena hubungan pribadi, karena simpati atau kasihan, ketiga karena memang butuh, yang keempat karena keuletan kita. Kunci yang ketujuh, saudara. Kita lihat ini dulu, kenali dan jalin hubungan. Kita harus mengenal calon konsumen kita. Network itu marketing adalah bisnis relasi. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan calon konsumen. Lalu setelah orang itu jadi konsumen, kita menjalin hubungan yang baik. Coba tanya Bu Sinmei, bagaimana saya mencoba untuk terus menjalin hubungan dan saya selalu menjawab pertanyaan dari Bu Sinmei, selalu berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin. Demikian juga kepada Bu Ripka, kepada yang lain. Benar nggak Bu Sinmei? Betul, Pak. Ini buat tiap jawabannya selalu cepat. Ya, itu yang saya usahakan karena kita itu dalam bisnis relasi. Sekali orang kecewa, kita bisa kehilangan konsumen atau kehilangan teman bisnis. Jadi kita harus ingat kita bergabung sebagai satu keluarga dan kita berkembang bersama-sama. Kita harus saling bantu untuk mengembangkan bisnis ini. Kita harus memberi penghargaan, ucapan terima kasih kepada upline dan downline kita. Saya berkali-kali dalam acara penghargaan perusahaan mengucapkan terima kasih kepada sponsor Bu Hana dan Pak Paris yang mengundang saya 32 tahun yang lalu.
Dan itu mengubah sejarah hidup saya, kesehatan saya, kondisi keuangan saya, dan sebagainya. Saya juga berterima kasih kepada member-member yang bergabung di bawah saya dan loyal sampai 25 tahun, 30 tahun, dan sebagainya, saudara. Ada loh, saudara, yang member lama itu puluhan orang sampai saat ini masih bersama saya. Jadi dalam acara royalty di Jogja waktu itu saya buatkan jaket New Image yang bagus. Lalu saya tulis di punggung itu Loyalty Award, penghargaan atas kesetiaan terhadap perusahaan gitu ya, New Image. Saya tawari pengen warna apa, saya buatkan sesuai keinginan mereka, warnanya seperti apa. Nah, ada Bu Nunu, ada itu ya, ada banyak sekali Bu Yusron, Bu Yaya. Mereka sudah puluhan tahun, saudara. Dan saya hitung-hitung mereka sudah menghasilkan bonus berapa puluh juta untuk saya. Jadi sebagai ucapan terima kasih, saya membuatkan jaket khusus dan saya serahkan dalam acara perusahaan sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih kita. Nah, kita itu dalam bisnis relasi harus berusaha seperti itu, menjalin hubungan dengan teman-teman kita, rekan bisnis kita, dan jangan sampai seseorang merasa dirugikan. Kita harus pegang dan usahakan prinsip win-win, menang-menang, untung-untung. Artinya kita untung, orang lain juga harus untung. Jangan kita win-lose, kita untung, orang lain rugi. Tidak ada seorang pun yang mau dirugikan. Jadi saudara, kalau kita pengen punya hubungan yang panjang, seperti yang saya jalin dengan puluhan member-member saya, itu harus kita menjalin relasi yang baik dengan prinsip win-win, menang-menang, tidak pernah merugikan. Ya, kunci yang ketujuh, kita menjalani 3 tahap pertumbuhan. Jadi dalam pertumbuhan fisik, pertumbuhan pribadi, dalam persahabatan mau dalam bisnis kita itu akan mengalami 3 tahap pertumbuhan. Saudara mengalami masa anak-anak, masa remaja, dewasa, dan akhirnya saudara bertambah tua dan bertambah bijaksana. Dalam bisnis kita juga mengalami 3 tahap pertumbuhan seperti akan kita lihat. Nah, kita harapkan 3 tahap pertumbuhan itu bisa kita jalani dengan lancar supaya hubungan kita harmonis dan bisnis kita lancar. Sayang banyak orang tidak pernah sampai pada tahap ketiga karena mereka tidak bertumbuh atau mandek pada satu tahap pertumbuhan. Yang pertama, saudara, kita ada pada tahap anak-anak atau dependent atau ketergantungan. Anak-anak itu apa-apa butuh bantuan orang tuanya, butuh bantuan orang lain. Dia lapar, oe, gitu ya. Dia ngompol, oe, gitu ya. Dia nggak bisa bobo, oe, digigit nyamuk, oe, bahasanya satu, oe. Tapi anehnya orang tuanya bisa tahu apa yang dia butuhkan, saudara. Nah, ini tahap anak-anak, tahap ketergantungan. Tapi kita harus tumbuh dari anak-anak menjadi tahap independen, tahap mandiri. Coba bayangkan, saudara, ketika bayi kita mulai bertumbuh gitu ya, mulai belasan tahun, tapi setiap kali mau makan minta disuapi, mandi minta dimandiin, baju minta dipakaikan gitu ya. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Kita merasa kok anak seperti ini ya nggak dewasa gitu ya. Tapi ada banyak orang yang
mengalami kemandekan, nggak bertumbuh menjadi independen. Lalu saudara, tumbuh lebih lagi kita harus tahap interdependen. Sudah mandiri, kita menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang mandiri, dan kita menjalin hubungan kerjasama yang harmonis, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Nah ini saudara, pertama tahap independen, ini mulutnya besar, cerewet sekali, apa-apa oe. Dalam bisnis You Image juga gitu. Member-member baru itu belum tahu apa-apa, dia butuh perhatian dan bimbingan dari sponsor. Dia sedang dalam proses belajar, bertumbuh, dan berkomunikasi. Butuh penjelasan tentang produk, cara menjalankan bisnis, hak dan kewajiban member, potensi bonus, jenjang karir, dan sebagainya. Nah, tahap ini member banyak bertanya dan kadang suka mengeluh. Mulutnya lebar gitu, saudara. Jadi kalau ada member-member baru itu sering bertanya, sering komplain, saudara, jangan jengkel, jangan marah, saudara, harus sabar. Karena mereka itu baru tahap anak-anak, tahap dependent, serba tergantung. Ketahuan saudara, orang yang masih tahap ini itu siapa gitu ya. Anak-anak itu sering bertanya, sering minta diperhatikan, minta bantuan gitu, presentasi minta dibantu presentasi gitu ya, minta PowerPoint dan sebagainya. Itu tahap dependent. Dan kita sebagai sponsor harus sabar, harus memberi kesempatan kepada member-member kita yang masih tahap pertama ini untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan perhatian supaya mereka bertumbuh. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun masih terus minta dibantu terus, masih merengek-rengek terus, itu artinya dia belum bertumbuh. Dari tahap ketergantungan, kita harus melepaskan ketergantungan itu dan menjadi independen, saudara. Kita mulai melepaskan ketergantungan dan sudah bisa bekerja sendiri, bisa mandiri dan tidak butuh bantuan lagi. Harus ada satu titik di mana member bisa jalan sendiri, tidak bergantung pada sponsor, supaya tidak timbul banyak konflik. Saya sering menghadapi member-member downline saya yang konflik karena downline-nya itu minta diperhatikan, minta dibantu, minta ditemani presentasi, tapi terus-menerus bertahun-tahun seperti itu terus. Padahal sebagai upline kan kita harus terus menjaring member-member baru dan membimbing member baru itu supaya bisa dewasa, bisa independen. Tapi kadang-kadang muncul member-member itu yang terus minta waktu kita, minta bantuan kita, minta perhatian kita, dan itu sering menimbulkan konflik, saudara. Saya keliling Indonesia sering menyelesaikan konflik-konflik gitu ya. Nah, kita harus belajar naik ke tahap independen ini. Mengajar jaringan kita supaya tahu manfaat produk, tahu sistem bisnis, tahu jenjang karir, bonus-bonus yang akan diterima setiap level. Ini tiap Zoom saya berusaha menjelaskan manfaat produk. Itu sudah jalan beberapa lama, berapa bulan. Sekarang saya mulai singgung masalah bisnisnya. Nanti minggu depan mungkin saya akan jelaskan bagaimana jenjang karir dan bagaimana bonus yang akan kita terima setiap level. Supaya kita makin tahu dan kita bisa mendapat penghasilan lebih besar. Lalu kita juga mengajar jaringan kita untuk bisa presentasi dan ajak orang lain untuk gabung. Saya senang Pak Romat, Pak David gitu ya.
itu diajarin cepat sekali nangkap, dan mereka sudah merencanakan untuk membuat presentasi 1 minggu sekali sendiri, saudara. Tidak perlu dibantu lagi, mereka bisa membuat Zoom sendiri, presentasi sendiri, training sendiri. Kita perlu tepuk tangan untuk Pak Romat dan Pak David nih, luar biasa. Ini dia sudah naik ke tahap independen. Semua kita harapkan sampai pada tahap ini. Yang ketiga, saudara, tahap interdependen. Artinya kita bergandengan tangan, saling bantu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, ketika kita sudah mandiri, sudah dewasa, kita butuh leader-leader lain untuk menutup kekurangan dan mempertajam kekuatan kita. Setiap kita secara unik tuh punya kelebihan, punya kekurangan. Saya tahu saya punya kekurangan, tapi saya tahu saya punya kelebihan. Setiap saudara juga gitu, punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, ketika kita menjalin hubungan bisnis seperti ini, sebagai upline dan downline, kita menutup kekurangan satu dengan yang lain dan mempertajam kekuatan jaringan kita. Kita saling bergandengan tangan untuk mencapai hasil maksimal dan kerjasama secara win-win, saling menguntungkan. Ini yang kita harapkan, saudara. Jadi kita dari tahap pertama tadi serba tergantung, serba tidak tahu, dari nol gitu ya. Kita dibimbing naik sedikit demi sedikit. Mulai tahu tentang produknya, mulai tahu manfaatnya, mulai tahu cara pakainya, mulai tahu kalau sakit ini kombinasi yang bagus kasih produk ini gitu ya. Lalu mulai tahu dapat bonus banyak uang itu dari sini, begini caranya, tahap jenjang karir kita seperti apa. Lalu tumbuh lagi dengan kita menjalin hubungan, bergandengan tangan, kita saling menutup kekurangan masing-masing dan meningkatkan kekuatan kita. Ini tahap interdependen. Hasilnya sangat memuaskan, saudara. Supaya bertumbuh mencapai tahap ketiga, kita harus mau belajar, berusaha keras, mengatasi tantangan dan berjuang untuk naik level. Dari tahap anak-anak, tahap pertama tadi naik ke tahap independen, butuh waktu, butuh perjuangan, butuh kerja keras, tapi hasilnya sangat memuaskan. Prosesnya memang tidak mudah, tapi hasilnya memuaskan. Kita akan lebih menikmati hidup, lebih sukses, lebih bahagia, dan merasa hidup kita lebih berarti. Saudara, ketika saya membina member-member di bawah saya dari nol, dari nggak tahu apa-apa, saudara, akhirnya sekarang menikmati hasil gitu ya, ada kepuasan, ada kebahagiaan yang tak terukur dengan uang, saudara. Satu member dari Solo, perawat, saudara, namanya Angga, dia juga pertama belajar tentang Lifeline untuk menaikkan imun, untuk membantu pasien-pasien sembuh lebih cepat. Dia mulai bisa menjual ke konsumen kanker paru-paru. Hasilnya bagus sekali. Cairan di paru-paru setelah minum 4 hari jadi kering, infeksinya sembuh. Boleh pulang dari rumah sakit, dia pakai lagi terus. Sampai saat ini dah 8-9 tahun, orang sakit kanker paru-paru stadium 4 masih hidup, masih sehat, saudara. Nah, dari situ timbul keyakinan, mulai banyak menawarkan konsumen, lalu saya bimbing terus, 1 tahun bisa dapat penghasilan tambahan 165 juta, saudara. Dibagi 12 bulan, 1 bulan rata-rata 5,7 juta. Ini baru tahap belajar, tapi sudah bisa menikmati hasil. Dan uangnya dikumpulkan, dia beli mobil Brio. Brio itu ya, mobil baru. Dia pamer dengan mobil barunya itu. Ketika dia bisa membeli mobil, ada kepuasan yang luar biasa, saudara.
Sampai saat ini, itu Angga masih aktif, sudah 8 tahunan saudara. Dan saya kasih tantangan, kamu tahun ini rata-rata 5,7, tahun kedua 7,5 sampai 10 juta rata-rata, bisa nggak? Siapa katanya. Jadi setiap kali ditantang, siapa? Lalu yang kedua Mas Heri saudara. Dia juga dulu kerja di apotek, penghasilan cuma 1,5 juta. Lalu dia mulai dari nol, nggak tahu apa-apa. Dia belajar jual online, saya bina saudara. Lalu akhirnya ada satu orang pesan K28 gitu ya. Lalu kemudian terus menerus kita ajarin dia cara untuk bisa menjual lebih baik. Akhirnya pelan-pelan sekitar 8 bulan lah atau 1 tahun, bonusnya sudah jadi 7,5 juta, 5 kali lipat dari hasil yang dia peroleh dulu. Lalu karena dia hampir sama dengan Angga, saya bilang Mas Heri, kemampuan penghasilan rata-rata hampir sama dengan Angga. Angga sudah bisa beli mobil loh 1 tahun. Mas Heri harusnya juga bisa, saya bilang gitu ya, saya tantang gitu kan. Tapi dia bilang, saya sudah nyaman dengan penghasilan saat ini Pak. Dia sekarang mau beli makan, mau pulang ke Tasikmalaya, mau apa, bisa langsung saudara, karena bonusnya sudah lumayan. Anak-anak membutuhkan apa, dia bisa langsung belikan dan dia merasa sudah puas, sudah nyaman. Tapi beberapa kali datang beli produk, saya motivasi lagi. Saya katakan, sekarang Mas Heri nyaman. Tapi anak-anak nanti tambah besar. Masa nanti mau naik motor kemana-mana, boncengan berempat sama istri, 2 anak. Kan nggak mungkin. Coba Mas Heri tetapkan untuk bisa beli mobil. Akhirnya dia mulai terbuka, dia pasang iklan untuk online dan penghasilan mulai sebulan 20 juta, 25 juta saudara. Dan dia bisa beli mobil. Sekarang dia beli kambing-kambing untuk investasi, sudah punya 19 ekor kambing yang terus bisa beranak terus saudara. Jadi ini investasi juga. Ketika melihat orang-orang yang saya bina itu dari nol, nggak tahu apa-apa berhasil, kepuasannya luar biasa saudara. Lalu di sini ada pemilik bengkel kecil gitu ya. Dia kerja keras untuk bisa dapat uang. Nah, kemudian setelah dia join, saya bina, akhirnya saudara, dia bisa beli mobil tuh namanya Mas Kalis. Sekarang beli mobil baru lagi, jadi 2 mobil dari hasil New Image dan bisa buat kamar kos gitu, 3 menghasilkan uang terus. Ketika dia berterima kasih karena sudah saya bina dan menikmati hasil, ada kepuasan yang luar biasa. Nah, ini saudara, kita harus sampai pada tahap seperti itu. Dari dependent menjadi independent, menjadi interdependent. Kunci yang berikutnya, kalau mau sukses, kita harus menikmati pekerjaan kita. Kalau kita tidak menyukai apa yang kita lakukan, kita gampang capek, gampang menyerah. Tapi kalau kita menyukai apa yang kita lakukan, seperti kita menolong orang yang punya problem kesehatan, pakai produk kita jadi sehat, kita ikut senang saudara. Orang penderita autis nggak bisa jalan gitu sampai 4 tahun, lalu kemudian harus ke dokter terus gitu ya. Kita kemudian sodorkan produk kita, Lifeline dan K28. Setelah pakai rutin 3 bulan, 6 bulan, anak itu ngomongnya mulai lancar, jalannya mulai bisa lancar, bisa manggil mama, manggil papa, dan sebagainya. Wah, kebahagiaan orang tuanya nular, saudara. Itu yang kita lakukan dengan pekerjaan New Image ini. Orang-orang yang atlet-atlet, kita kasih Cup 28, Lifeline, stamina jadi bagus sekali, jadi juara 1, juara 2. Orang tuanya setiap kali anaknya dapat juara ngirim foto-foto itu ya kepada kita, mengucapkan terima kasih. Ada kepuasan.
Lalu kita bina downline tadi berhasil, ada kepuasan, saudara. Nah, ini yang membuat saya melakukan bisnis new image itu dengan antusias, tidak gampang capek, bersedia berkorban, dan kita akan menikmati hasil. Kalau saudara juga menikmati pekerjaan new image ini, saudara tidak akan mudah menyerah, saudara akan menjalankan dengan antusias, bersedia berkorban, dan akan menikmati hasilnya. Menjual atau mengajak orang join itu adalah menularkan keyakinan kita. Jadi kita yakin terhadap produknya, kita menjual, mengajak orang lain untuk ikut juga menikmati manfaat produk kita. Kita mengajak orang join karena kita menikmati hasil dari new image ini. Saya beli rumah, beli mobil, keliling dunia setiap tahun sekali dari hasil new image ini. Yang terakhir, jangan pernah menyerah. Langkah awal itu selalu sulit. Tidak ada sukses instan, saudara. Jalan menuju sukses tidak lurus, tapi berkelok-kelok. Karena itu kalau kita mengalami kegagalan di awal, jangan menyerah. Ini kata ini mau dimakan burung, tapi dia tidak mau menyerah. Sebelum dia ditelan, burungnya dia cekik lehernya, saudara. Supaya dia jangan ditelan. Nah, kita juga harus seperti itu, tidak gampang menyerah. Muhammad Ali berkata, saya membenci setiap menit training. Tetapi saya berkata kepada diri sendiri, jangan berhenti. Tanggunglah penderitaan sekarang dan jalani sisa hidupmu sebagai seorang pemenang. Dan dia membuktikan kata-katanya, ketika latihan itu kena tinju, kena bogem mentah itu ya, menyakitkan, saudara. Tetapi dengan terus berlatih dengan sparring partner, dia mulai terampil menghadapi lawan-lawan yang kira-kira sesuai dengan sparring partnernya. Dan akhirnya dia jadi petinju, juara dunia, sampai saat ini dikenang the greatest, petinju terbesar. Karena dia punya konsep tidak mudah menyerah. Saudara, untuk sukses itu adalah satu proses yang panjang. Jangan berharap sukses instan. Seorang petani tidak berharap hari ini menanam, besok langsung menuai. Saya dekat sawah-sawah rumahnya, saya sering keliling, ketemu teman-teman yang petani gitu ya. Mereka tahu ketika menanam padi hari ini, bukan manennya besok atau 1 minggu atau 1 bulan, dia butuh waktu sesuai masanya. Mungkin 3 bulan, mungkin 3,5 bulan, baru memetik hasil. Itu pun prosesnya panjang, saudara, dari menggemburkan tanah, kemudian menyediakan bibit, menanam, kemudian memberi pupuk, mengairi, dan sebagainya, lalu mulai tumbuh, menjaga dari burung-burung yang mau ngambil padinya, gitu ya, menjaga di situ burung-burungnya digusah supaya pergi dari situ, gitu ya. Petani tahu ada proses. Sukses itu tidak instan. Orang yang buka restoran atau buka hotel tidak berharap hari ini buka, besok laris restorannya. Butuh waktu. Nah, ketika buka jaringan, kadang-kadang orang nggak sabar kalau sudah 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kok belum kelihatan hasilnya, langsung menyerah, saudara. Tapi harus sadar, orang membangun jaringan itu juga butuh waktu untuk sukses. Kita harus tekun bekerja, tawarkan peluang, tawarkan produk kita supaya lebih sehat, awet muda, panjang umur, dan ajak mereka bergabung. Tidak mudah, cepat puas. Nah, menurut riset, saudara, 44% salesman atau wiraniaga itu menyerah setelah ditolak 1 kali. 22% menyerah setelah ditolak 2 kali.
14% menyerah setelah ditolak 3 kali. 12% menyerah setelah ditolak 4 kali. Saudara termasuk yang mana? Ditolak 1 kali, menyerah 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau sudah ditolak 4 kali, maju lagi. Dan itu jumlahnya cuma 8% yang masih berani maju sekalipun sudah ditolak 4 kali. 60% calon pelanggan akan berkata tidak atau menolak 4 kali sebelum berkata iya. Ingat ini saudara. Ingat, no tidak selalu berarti tidak. Kadang itu bisa berarti not yet. Artinya saat ini belum butuh, saat ini belum tertarik. Tapi kalau kita tetap datang lagi, kita menceritakan manfaat produk kita, perubahan yang kita alami, gitu ya. Kalau suatu kali timingnya tepat, saudara, dia pas mengalami problem seperti kita, dia langsung mau membeli dari kita. Jadi ingat, jangan mudah menyerah. Orang yang sukses itu cuma yang 8%. Yang tetap maju sekalipun sudah ditolak. Karena itu saudara, kalau baru ditolak 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, jangan menyerah. Terima kasih. Selamat malam. Jika saudara tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang produk ini, silahkan hubungi WA Linda 081 759 1948, Yanto 085 776 706 307. Pilihan sehat, hidup berkualitas.